Perkenalkan, nama aku Sisilia Ketrubi Sembuju, nomor absen 66. Perkenalkan, nama aku Aninita Zalianti, nomor absen 67. Perkenalkan, saya Oka Febrian Santi, nomor absen 10. Hari ini kita akan mewawancarai Majen Purnawirawan Wibisono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabarnya, Pak? Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, perkenalkan saya Aninita Zalianti dan ini teman saya Sisilia Ketrubi Sembuju. Oh ya, nggih. Kami dari Prodi Administrasi Bisnis ingin ya. melakukan wawancara, Pak. Nggih. Temanya geopolitik dan geostrategi Indonesia di tengah politik Laut Natuna Utara. Ya. Baik, Bapak bersedia kan ya? Oh, sedia. Untuk pertanyaan pertama nih, Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang klaim 9 garis putus atau 9 dash line di Laut Natuna Utara? Dan apa dampak klaim tersebut? Jadi kalau 9 garis apa 9 apa tadi? 9 dash line. 9 dash line ya, maksudnya itu kalau bahasa anunya. 9 dash line itu adalah garis yang disengketakan, titik yang disengketakan terutama oleh RRT karena menganggap itu adalah wilayahnya, ya kan? Jadi itu adalah persoalan yang ASEAN di ASEAN ya, yang terutama dengan RRT, dengan negara RRT itu ya, RRC maksudnya. Ya. Jadi sampai dengan sekarang itu kemarin waktu Pak Prabowo berkunjung ke RRC itu disampaikan ada kerjasama ya tentang masalah itu. Jadi yang disengketakan itu akan dikerjasamakan oleh Indonesia dan RRC. Jadi kalau bagi orang lain itu sengketa, kalau bagi kita kerjasama, gitu ya. Iya. Jadi itu artinya. Jadi yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu adalah ya kalau lain itu konflik sengketa, kalau kita kerjasama. 9 itu jadi kerjasama. Nah itu intinya lagi nanti Menlu akan menjelaskan ya, Menlu Pak Sugiono itu ya. Jadi intinya sekarang dari 9 itu oleh Pak Prabowo dijadikan yang tadinya konflik menjadi kerjasama. Berarti ada suatu bentuk peluang ya, dijadikan peluang kerjasama. Nah, itu monggo. Oke. Nah, kedua. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik Laut Natuna Utara? Nah, itu dari konflik itu semua dengan RRC. Jadi Taiwan yang di areal itu Filipina gitu ya, apalagi itu ada Vietnam, ada Korea mungkin ya, di situ. Saya nggak hafal berapa, tapi sekitar situ ada ya, sekitar itu. Lanjut. Sejak kapan isi Laut Natuna Utara pertama kali memanas? Pertama kali memanas. Jadi kalau memanas sudah lama ya, sudah lama. Karena RSC itu maunya itu adalah wilayah Cina, ya kan? Kan itu Laut Cina. Jadi kalau menurut sejarah dia menamakan itu Laut Cina. Jadi punya orang Cina gitu, maksudnya punya negara Cina. Jadi dengan demikian sejak dia menyatakan itu adalah Laut Cina kan sudah lama. Iya, sudah lama. Sudah lama banget. Itu miliknya Cina, gitu lah. Karena itu namanya laut itu Laut Cina. Oke, yang keempat, monggo. Di mana posisi Laut Natuna Utara di dalam konteks geopolitik dan geostrategi kawasan? Posisi. Iya. Nah, posisinya kan di utara itu kan. Posisi ya, pertanyaannya kan posisi. Iya. Posisinya tetap di situ, tidak berubah. Tidak berubah. Dia di utara kita, ya, di utara NKRI, di Laut Cina. Dia tempatnya di Laut Cina, posisi. Gitu kan. Nah, sekarang posisinya itu, kalau posisi keadaan kerjasama, sekarang sudah jadi kerjasama dengan RRC ya, RRC. Jadi Indonesia sejak Pak Prabowo
itu sudah bukan konflik, tapi itu adalah kerjasama. Gitu loh. Itu ya. Itu yang berbeda. Jadi kemampuan Pak Prabowo itu menjadikan itu adalah kerjasama. Jadi bukan untuk berkelahi. Bukan untuk perang juga. Iya. Jadi di situ nanti apa ya, tawar menawar ya. Tawar menawar, bargaining supaya dua-duanya untung. Tujuannya begitu ya. Nah itu politik luar negerinya Pak Prabowo, bebas aktif tadi ya. Dia nggak mau konflik. Yang bagi orang lain konflik, bagi dia enggak. Bagi Indonesia sekarang 9+9 itu bukan konflik. Ya, oke, moga. Ya Pak. Iya. Nah, mengapa Laut Natuna Utara bisa menjadi wilayah yang diperebutkan? Areal itu adalah isinya itu kaya raya. Jadi sumber daya alamnya di laut itu sangat kaya, berbagai macam, ada bahan tambang, ada ya, pokoknya kekayaannya di situ sangat melimpah. Sehingga diperebutkan. Ya, termasuk yang hidup, banyak ikan ya. Nah itu termasuk. Di samping yang di alam dalamnya juga ikan-ikan. Bagaimana tanggapan atau reaksi Indonesia yang diketahui oleh Bapak dalam menghadapi garis putus oleh Tiongkok? Ya itu tadi, begitu Prabowo dilantik, beberapa hari kemudian berangkat ke RRC, dia langsung menyelesaikan itu dengan kerjasama. Iya. Bagi orang lain itu konflik, bagi Prabowo bukan konflik, itu adalah kerjasama. Ya, oke. Kemampuan Prabowo itu tidak dimiliki oleh negara lain. Negara lain konflik di situ. Ya, makanya dengan begitu maka RRC dengan RI itu menjadi suatu apa? Kemampuan Menjadi tali persahabatan. Iya. Jadi persahabatan. Nah, Membentuk suatu persatuan. yang tidak pernah ditemui oleh RRC. Niat baik Pak Prabowo itu tidak pernah terjadi di negara lain. Ya, itu tempat konflik jadi kerjasama kan aneh ya? Iya. Aneh. Itulah itu kesatria Prabowo untuk misi luar negerinya ya. Jadi dia ke RRC, ke Amerika, ke Rusia kan negara-negara besar sudah ditembus, Iya. sudah ditembus. Waktu dia Menhan maupun waktu dia presiden. Waktu Menhan sudah diakui dia jadi presiden. Waktu belum dilantik ya. Jadi seorang presiden yang belum dilantik pun sudah diakui jadi presiden oleh negara besar. Itu ya Prabowo, nggak ada yang lain ya. Makanya ini kita harus memanfaatkan kemampuan Prabowo untuk kegiatan luar negeri. Dia diakui oleh dunia, ya. Dan dia keinginannya adalah Indonesia menjadi macan Asia kan. Iya. Nah, makanya sekarang apa? Gerakan SDM sekarang diperhatikan oleh Prabowo, ya SDM. Bedanya, kalau yang lalu SDM kalau dulu dimiskinkan. Dia Ya, makan. kalau sekarang itu bayi gizi, ibu gizi ya kan? Iya. Gizi. Meskipun itu seolah-olah Gibran, padahal itu kan seolah-olah. Gibran banyak kesalahan ya, banyak memalukan juga ya. Soalnya sekolahnya tidak jelas ya kan. Oke, enggak lanjut. Apa lagi? Sudah, Pak. Oh, sudah. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, Amin. diberi kelancaran rezekinya. Amin. Titipan saya adalah nanti selesaikan kuliah ini 7 semester ya. Baik Pak, siap. Jangan sampai 8 semester. Baik. Ya. Siapa yang tidak ingin 7 semester? Semua ingin ya? Semuanya ingin. Semua ingin ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Monggo, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.